Wakil Wali Kota Bandung dan seorang anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi ditangkap penyidik kejaksaan. Puluhan anak ular sanca keluar dari gorong-gorong. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Kejaksaan Negeri Bandung secara resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Pemkot Bandung. Selain Erwin, Kejari juga menetapkan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga sebagai tersangka dalam kasus ini. Wakil Wali Kota Bandung Erwin ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemkot Bandung. Penetapan tersangka ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Irfan Wibowo, Rabu sore. Selain Erwin, Kejari Bandung juga menetapkan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Penetapan kedua tersangka ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Kedua tersangka ini dinyatakan terbukti telah melakukan korupsi penyalahgunaan kekuasaan dengan meminta paket barang dan jasa di sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025, bertempat kantor kami di Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan berdasarkan dua bukti cukup, tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan dua orang tersangka. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya belum dilakukan penahanan. Kejari masih menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 12E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Mantan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi berinisial TCN ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi. TCN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggelapan uang retribusi di pemandian air panas Cikundul dan kolam renang Rengganis tahun anggaran 2023-2024. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi menangkap dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggelapan uang retribusi di pemandian air panas Cikundul dan kolam renang Rengganis tahun anggaran 2023-2024. Tersangka pertama, mantan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi berinisial TCN. Tersangka diduga kuat terlibat dalam penggelapan uang retribusi di pemandian air panas Cikundul dan kolam renang Rengganis lebih dari 466 juta rupiah. Penangkapan dilakukan usai penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait keterlibatan kedua tersangka. Selain TCN, penyidik juga menetapkan satu tersangka lainnya yang berperan dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan retribusi. Keduanya diduga secara bersama-sama tidak menyetorkan seluruh pendapatan retribusi ke kas daerah. Dugaan tindak pidana korupsi, penggelapan uang retribusi di pemandian air panas Cikundul dan kolam renang Rengganis oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi tahun anggaran 2023 sampai 2024 ini, kami telah melakukan pada hari kemarin Senin tanggal 8 Desember 2025 bertempat di kantor
Kejaksaan telah dilakukan penetapan tersangka terhadap inisial satu TCN, yang kedua SSEJ. Ya. Setelah diperiksa intensif, para tersangka resmi ditahan di tingkat penyidikan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan guna mencegah risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatan pidana. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Warga di sekitaran Komplek Perkantoran Jajawai, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dihebohkan dengan penemuan puluhan anak ular sanca yang bersarang di dalam saluran air atau gorong-gorong. Sebanyak 22 ekor anak ular dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Palabuhan Ratu mengevakuasi anak ular yang bersarang di dalam saluran air atau gorong-gorong di sekitar Komplek Perkantoran Palabuhan Ratu, Sukabumi. Sebanyak 22 ekor anak ular sanca ini berhasil dievakuasi petugas damkar usai mendapat laporan dari warga yang sempat menghebohkan karena banyak ular keluar dari gorong-gorong air. Kirain saya di video itu hanya 5 ekor ya, ternyata pas kita kesini sebanyak 22 ekor. Ya. Kalau dilihat dari usianya itu sepertinya seperti apa kelihatannya? Usianya kayaknya itu baru menetas ya, karena memang di musim hujan ini kita sering banyak laporan ular karena memang musim hujan waktunya memang jenis hewan ini banyak yang menetas atau berkeliaran di pemukiman. Untuk keselamatan, pihak damkar mengimbau masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri jika menemukan ular baik yang berbisa maupun tidak. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. 22. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Garut terus mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Hal ini sebagai bukti penyedia makanan sudah teruji dan aman dikonsumsi masyarakat. Dari total 283 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut, baru 79 SPPG yang memiliki LSHS. Padahal semua SPPG harus memiliki standar dalam tata kelola seperti kesehatan dan kebersihan makanan yang harus terjamin yang dibuktikan dengan SLHS. Sertifikat bisa diperoleh setelah SPPG mengoperasikan dapur dan sajian makanannya. Kemudian oleh tim dari Dinas Kesehatan Garut dilakukan pemeriksaan, mulai dari sampel makanan juga alat masak. Sertifikat yang SLHS yang sudah terbit sebanyak 79 SPPG, yang lain sedang dalam proses karena memang itu tahapannya cukup panjang dan persyaratannya banyak. Tapi mereka sudah masuk semua, prinsipnya kan itu sudah masuk dan sedang dalam tahap verifikasi. Kemudian yang itu karena sudah masuk lah mereka ada relaksasi ya, jadi berjalan seperti sampai dengan terbit. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana, Pangdam 3 Siliwangi memberikan bantuan rescue boat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana, Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasih menyerahkan bantuan berupa rescue boat kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bantuan rescue boat merupakan karya anak bangsa asal Bandung. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Pangdam 3 Siliwangi dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.
Sebanyak 8 unit rescue boat yang merupakan karya anak bangsa asal Bandung dirancang khusus untuk operasi penyelamatan saat banjir maupun situasi darurat di wilayah rawan bencana. Selain itu, Pangdam 3 Siliwangi menyiapkan posko penanganan bencana banjir di setiap Korem dan Kodim sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di masing-masing wilayah. Pangdam 3 Siliwangi mengimbau kepada masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten, agar menjaga kelestarian lingkungan sebagai langkah nyata dalam mengurangi risiko bencana alam. Kodam sini sudah menyiapkan posko penanganan bencana banjir di tiap-tiap Korem dan Kodim dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana di wilayah masing-masing. Beberapa kerawanan di wilayah Jawa Barat adalah banjir, kemudian tanah longsor di daerah Pamungpek, Sukabumi. Nah, itu tempat-tempat yang biasanya selalu terjadi ada banjir dan tanah longsor. Diharapkan bantuan rescue boat bisa membantu warga di saat kebanjiran, mengingat musim penghujan masih panjang, terutama di wilayah yang dilalui Sungai Citarum seperti kawasan Dayakolot, Bale Endah, dan wilayah lainnya. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pelajar dan mahasiswa di Kota Bandung mengikuti edukasi kebencanaan gempa bumi dan bantuan hidup dasar. Kegiatan ini digelar oleh relawan Yayasan Pelita Insani bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat atau BPBD Kota Bandung. Edukasi diberikan secara interaktif, mulai dari pemahaman dasar tentang potensi gempa di Jawa Barat dan cara menyelamatkan diri. Para peserta dari pelajar dan mahasiswa terlihat antusias mengikuti praktek bantuan hidup dasar pernapasan yang dipandu oleh relawan dan dokter dari Rumah Sakit Paru Rotin Sulu. Selain praktek, diberikan juga penjelasan secara teori tentang bantuan hidup dasar. Ya, kita bentuk ini adalah yayasan kemanusiaan tentang kebencanaan. Kebencanaan ini kita bentuk tuh sebelum terjadi bencana, kita ada pendidikan edukasi terutama ke SMP dan SMA serta mahasiswa. Tapi kita juga ada beberapa relawan yang sudah biasa pada saat bencana. Mereka juga bisa melakukan bantuan, dan juga after terjadi bencana itu kita ada beberapa dokter yang bisa fisik ataupun mental, itu kita sudah terbentuk. BPBD Jawa Barat dan Kota Bandung juga memperkenalkan berbagai alat mitigasi bencana serta memberikan pemahaman kebencanaan kepada peserta. Upaya ini dianggap penting mengingat Bandung berada di wilayah rawan gempa. Khususnya untuk gempa itu memang sangat penting sekali karena kalau terjadi gempa itu tidak ada yang bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan itu adalah diri sendiri, gitu. Khususnya itu untuk gempa. Tapi khususnya untuk bencana yang seperti banjir, longsor itu juga memang sangat penting karena yang sekarang sedang terjadi di Sumatera dan Aceh itu pentingnya mitigasi sebelum terjadi apa yang harus dilakukan. Melalui kegiatan ini, para relawan berharap kesadaran dan kesiapsiagaan bencana dapat tumbuh sejak usia muda, sehingga ketika gempa terjadi, masyarakat mampu mengambil tindakan cepat yang dapat menyelamatkan jiwa. Edukasi kebencanaan seperti ini diharapkan terus diperluas ke sekolah-sekolah dan kampus lainnya di Jawa Barat, sebagai bentuk nyata kepedulian dan kesiapan menghadapi potensi bencana. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Satlantas Polres Garut mengklaim jalur nasional Limbangan Garut siap dilintasi pemudik. Berbagai sarana prasarana pun telah disiapkan termasuk pos pelayanan terpadu. Tak hanya pengecekan jalan di sepanjang jalur nasional Limbangan yang menghubungkan Garut, Tasikmalaya, dan Jawa Tengah. Beragam persiapan pun telah dilakukan mulai dari kesiapan pos pelayanan terpadu, persiapan kanalisasi, juga penyiapan barrier untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur ini.
Sepanjang 29 km mulai dari Limbangan hingga Malangbong terdapat beberapa titik trouble spot, yakni aktivitas Pasar Limbangan, Pasar Lewo, Pasar Bandrek, dan lainnya. KBO Satlantas Polres Garut Ibtu Priyo Sambodo bilang, berbagai persiapan pun telah dilakukan menyangkut sarana prasarana agar pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru nanti berjalan lancar. Tentunya kami di Forum Lalu Lintas ini bergabung dengan seluruh stakeholder terkait dari SKPD dan pihak terkait untuk nanti mempersiapkan kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025 dan 2006. Dan tentunya kegiatan ini sangat positif guna memperlihatkan bahwa kesiapan Kabupaten Garut dan Polres Garut untuk mengamankan kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru ini, dan di Kabupaten akan membantu penyiapan sarpras, sarana prasarana berikut barier guna nanti kita akan laksanakan kanalisasi dengan harapan di beberapa titik trouble spot tersebut masyarakat yang akan melaksanakan penyeberangan jalan maupun angkutan umum dapat kita kondisikan dengan. Seminar Natal Nasional 2025 resmi dibuka di Unpar Bandung. Sebagai bagian dari rangkaian Natal, panitia juga mengalokasikan dana bantuan pendidikan sebesar 10 miliar rupiah dibagikan kepada 1.000 siswa, termasuk 10.000 paket sembako untuk wilayah terdampak bencana. Mengusung tema Ala Hadir untuk menyelamatkan keluarga, acara ini dibuka oleh Marwarar Sirait, Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025 di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Marwarar Sirait menegaskan, momentum Natal menjadi ajakan untuk menghadirkan kasih, kebaikan, dan kepedulian bagi sesama, khususnya keluarga yang membutuhkan. Dalam acara ini juga ditampilkan bantuan sosial dari Panitia Natal Nasional 2025 senilai 10 miliar rupiah ke berbagai daerah, termasuk 10.000 paket sembako dan dapur umum untuk wilayah terdampak bencana. Dan kita sudah memberikan bantuan sosial, bantuan ya sudah turun, tadi sudah saya lihat videonya, di Aceh kita sudah juga turun, di Sumatera Barat, kemudian di Tapanuli Tengah, kemudian juga di Medan, kemudian juga di Jawa Timur di Semeru. Jadi ya kami diingatkan terus sama pimpinan-pimpinan umat ya, dari KWI khususnya Romo, dari PGI, Ketua PGI Pak Jeki. Koordinator Seminar Nasional Profesor Binsar Pakpahan menyebutkan bahwa penegasan tema keluarga menjadi dasar utama dalam perayaan Natal tahun ini. Kita ambil tema soal keluarga karena salah satu krisis yang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia banyak bermuara di keluarga. Dan kita percaya bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan dan membangun bangsa dimulai dari penguatan nilai-nilai keluarga. Dan itu yang membuat mengapa Natal tahun ini betul-betul percaya bahwa Kristus itu lahir dan menguatkan keluarga-keluarga yang ada. Dan ketika keluarga kuat, maka bangsa, negara, gereja akan menjadi semakin kuat. Seminar ini menjadi bagian dari agenda nasional yang juga meliputi aksi sosial, bantuan bencana, perbaikan gereja, hingga beasiswa. Selanjutnya, acara Seminar Natal Nasional akan dilaksanakan di Medan, Manado, Palangkaraya, Ruteng, Ambon, Merauke, dan berakhir di Jakarta pada 5 Januari 2026 mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Keindahan senja kembali memanjakan mata wisatawan di Pantai Pangandaran. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Kami akan ajak Anda untuk makan ke rumah makan khas Sunda yang tengah jadi buruan tak hanya warga Bandung, tapi juga wisatawan luar kota. Rumah makan ini selalu ramai karena sajian ayam kampung organik dari peternakan sendiri, serta beras organik yang sengaja ditanam dari sawah sendiri. Penasaran seperti apa? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama.
Antrean panjang sudah terlihat dari pintu masuk menuju rumah makan ini. Para pengunjung bahkan rela menunggu hingga 30 menit untuk mencicipi sajian khas Sunda di sini. Pasalnya, sajian khas Sunda di sini berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Pemilik sengaja beternak ayam kampung sendiri dan memiliki sawah sendiri untuk bahan baku berasnya. Itu semua dilakukan untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan sehat tanpa terpapar bahan kimia tambahan yang saat ini banyak dipakai untuk produksi beras dan peternakan. Tentunya bahan baku yang baik itu harusnya bahan baku yang sehat juga. Contohnya tadi misalnya ayam. Ayam itu untuk enak nggak semena-mena ayam gitu, tapi tadi kita lihat gitu ya, kita pastikan itu tidak disuntik hormon dan antibiotik. Sama tadi beras, untuk berasnya enak, pulen, rasanya, aromanya itu perfect gitu. Itu mesti dari awal juga itu pastinya tidak menggunakan bahan-bahan kimia secara pestisida dan nutrisinya juga bukan kimia. Proses pengolahan berasnya pun khusus, gabah padi yang baru dipanen digiling dadakan sebelum dimasak. Proses memasaknya pun menggunakan teknik memasak khas Sunda yang sudah jarang ditemui. Di mana setelah nasi matang selanjutnya proses ngakel dilakukan di wadah kayu besar. Ini adalah tahap akhir dari proses menanak nasi tradisional. Hasilnya, nasi dijamin menjadi lebih pulen. Yang jadi menu utama di sini tentu ayam kampungnya. Selain organik, ayam kampung ini juga dipilih yang masih berusia tak lebih dari 3 bulan. Sehingga bumbu-bumbu racikan yang digunakan sangat meresap dan dagingnya pun empuk. Sebetulnya kalau Pira iya juga gitu ya. Penasaran iya juga. Cuman kalau lihat menunya gitu ya. Ya jadi tertarik karena di sini nasi kayaknya ake khas Sunda. Terus nasinya juga nasi ake, bakakaknya ayam kampung tadi, dan semuanya yang sudah kita makan itu ternyata ini buktinya habis. Wah, ini semua menunya udah ada di depan saya. Ngiler banget rasanya. Jadi ini udah ada ayam kampung muda lengkuas. Dan juga ini nih yang jadi inceran saya. Tempe goreng, tapi bukan tempe goreng biasa. Ini adalah tempe goreng bawang putih. Dan tentunya ini nih yang tadi saya sudah bantu masnya gitu ya untuk mempersiapkan. Ini adalah nasi putih organik yang pulennya ini bisa dicoba. Udah gak sabar, langsung aja kita cobain yuk. Betul saja, saking empuknya tak perlu usaha lebih untuk melepas daging ayam dari tulangnya. Saya pun langsung mencocol daging ayam kampung goreng lengkuas yang tebal ini dengan sambal terasi dadakan. Rasanya, jangan ditanya, meriah dalam mulut. Aduh, sedap banget. Emang paling pas kalau udah makan Sunda-Sundaan yang pedes, diminumnya pakai teh panas tawar. Tadi saya udah cobain semuanya enak sekali, apalagi ayam kampung muda goreng lengkuas. Mantap banget. Jadi kalau Anda yang mau cobain semuanya yang ada di sini, bisa langsung aja ke rumah makan Abah Harja yang ada di kawasan Halimun, Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Latas, Reza Pratama melaporkan. Saya mau lanjut makan. Keindahan senja kembali memanjakan mata wisatawan di Pantai Pangandaran. Cahaya jingga yang perlahan tenggelam di ufuk barat menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu para pengunjung. Beginilah suasana Pantai Pangandaran saat matahari mulai terbenam. Semburan warna oranye menyapu langit berpadu dengan deburan ombak yang tenang. Banyak wisatawan yang sengaja datang sore hari demi menikmati panorama sunset yang menjadi daya tarik utama pantai ini. Beberapa pengunjung bersama keluarga ataupun sahabat tampak mengabadikan momen dengan kamera ponsel, bahkan ada yang duduk santai di bibir pantai menikmati hembusan angin laut.
Bagi mereka, menikmati sunset di Pangandaran bukan hanya tentang pemandangan yang indah, tetapi juga cara melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Kan udah nggak terlalu panas, cuacanya juga udah agak enak ya ketimbang tadi masih panas. Kalau lihat sunset itu enaknya emang sore-sore kayak gini. Kalau di Pantai Barat kan emang sunsetnya itu pemandangannya gitu. Ini kenapa memilih ke Pangandaran, Ibu Ra? Oh, Pangandaran tuh udah jadi destinasi wisata semua warga Jawa Barat ya. Kayaknya kalau belum ke Pangandaran tuh ada yang kurang gitu. Jadi emang favorit juga untuk Pangandaran. Bahkan sejumlah wisatawan dari Bandung mengaku rela jauh menempuh perjalanan 200 km lebih, memakan waktu 5 hingga 6 jam untuk sampai ke Pantai Pangandaran. Kali ini kami sedang menikmati sunset di Pangandaran. Yang sebenarnya Pangandaran itu apa ya? Pantai paling bagus mungkin ya di Jawa Barat. Sebenarnya Pangandaran tuh tempat liburan keluarga yang paling cocok, bukan dari sekedar melihat sunset, tapi sunrise juga sangat baik dan sangat cocok. Kenapa memilih ke pantai ini, Pantai Barat? Nyari sunset sih, tapi saya hari ini mendung, jadi kurang puas lihat sunset. Dengan suasana alam yang menenangkan, senja di Pantai Pangandaran selalu mencuri perhatian wisatawan. Menjadi momen sederhana namun penuh kehangatan bagi siapa saja yang hadir menikmati indahnya pergantian hari. Tim Liputan Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Pantai Pangandaran bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya. Daerah ini juga menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Barat. Dan belum lengkap rasanya berkunjung ke Pangandaran tanpa membeli oleh-oleh asin jambal roti. Di kawasan Pantai Pangandaran, deru ombak dan aktivitas nelayan menjadi penanda hidupnya industri perikanan setempat. Asin jambal roti menjadi produk andalan. Terkenal dengan kualitas rasa yang gurih dan tekstur yang masih segar. Setiap akhir pekan, lokasi ini ramai didatangi wisatawan. Banyak yang menjadikan asin jambal roti sebagai oleh-oleh wajib saat pulang dari Pangandaran. Salah satu wisatawan dari Bandung mengaku setiap berkunjung ke Pantai Pangandaran, dirinya selalu menyempatkan membeli oleh-oleh asin jambal. Kalau ke Pangandaran nggak jajan asin jambal itu kayaknya kurang pas gitu kan, kurang komplit. Jadi khasnya kita ke Pangandaran itu oleh-oleh buat orang di rumah itu ya ikan jambal, ikan asin gitu. Kalau untuk harganya sendiri gimana? Harganya sih relatif murah ya gitu, karena mungkin di sini langsung ke nelayannya yang langsung mereka jualan, jadi nggak lewat tangan-tangan lagi. Jadi harganya kalau menurut saya cukup affordable gitu, murah. Sengaja kalau ke Pangandaran wajib lah beli jambal roti. Ini ya Bu ya? Beli berapa kilo kan? Saya 1 kilo. 1 kilo. Sama tulang jambalnya. Silakan yang mau jambal roti ya, yang mau jambal roti ada di etalase 1. Mengingat wisatawan ramai hanya di momen liburan, pedagang ikan jambal terus berinovasi. Mereka memanfaatkan media sosial untuk promosi dan penjualan online. Dengan cara ini, penjualan asin jambal tetap stabil. Bahkan, rata-rata para pedagang mengaku dapat menjual hingga 100 kg per hari, baik secara online maupun offline. Kalau online sih mulainya dari aku kuliah ya, 2017. Cuma dulu dapat satu pelanggan aja susah banget dulu. Nah, maju-majunya di online tuh setelah 2023 kemarin. Meledaklah viral di TikTok. Dari situ orderan terus. Yang dulunya 1 bulan sekarang alhamdulillah 1 bulan bisa lebih dari 1.000 resi. Dengan kualitas yang terjaga dan strategi penjualan yang adaptif, asin jambal Pangandaran tetap menjadi primadona, baik bagi wisatawan maupun pelanggan dari berbagai daerah. Tim Liputan, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat.
Sebuah wahana digital yang menyuguhkan pengalaman sejarah imersif melalui teknologi Artificial Intelligence atau AI hadir di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam episode perdananya, Museum Lotus mengangkat tema Konferensi Asia Afrika 1955, salah satu peristiwa diplomasi terbesar yang pernah berlangsung di Indonesia. Museum Lotus atau Lorong Waktu Sejarah di The Great Asia Africa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, lahir dari kolaborasi Curaweda bersama tenaga ahli sejarah, termasuk penulis sekaligus peneliti buku Konferensi Asia Afrika 1955. Melalui mini teater 3 layar trapezoidal, pengunjung diajak merasakan atmosfer konferensi seolah hadir langsung di ruang sidang bersejarah. Selain menonton film, pengunjung juga dapat menikmati fasilitas interaktif seperti AI Generative Painting, ruang tunggu dengan berbagai informasi sejarah, serta berfoto bersama avatar AI tokoh konferensi Asia Afrika. Sensasinya seperti beneran ya, ada di samping saya, kebetulan saya foto di sebelahnya gitu. Karena ada AI, jadi terasa lebih nyata aja gitu kelihatannya. Kehadiran Museum Lotus ini diharapkan dapat menumbuhkan minat terhadap literasi sejarah, memperkaya wisata edukasi, serta menjadi contoh pemanfaatan teknologi AI dalam pelestarian nilai-nilai sejarah. Sedang berkembang dan penggunaannya itu belum ada pakem yang jelas. Jadi di sini kita menggunakan ethical AI sehingga AI bisa digunakan secara maksimal dengan lebih positif. Bisa untuk belajar dan mengetahui tentang sejarah lebih maksimal dan lebih menarik juga pastinya. Nah, gimana? Tertarik dengan wahana baru di The Great Asia Africa? Selain bisa menjadi alternatif berlibur di akhir pekan atau tahun baru, namun tetap mendapatkan pengetahuan dan informasi baru. Ahmad Fadlilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, usai jeda, kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Pagi. Spekulasi nama calon pelatih Timnas Garuda terus bermunculan. Analis sepak bola Sabto Haryo Rajasa bilang, skuad Garuda butuh pelatih yang berpengalaman di Piala Dunia. Nama pelatih terkenal dengan CV mentereng dan rekam jejak internasional mulai bermunculan sebagai kandidat potensial pelatih baru Timnas Indonesia. Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers dan jajaran Exco PSSI telah melakukan interview dengan beberapa kandidat pelatih yang namanya masih dirahasiakan oleh federasi. Media Belanda Football Premier menyebut John Heitinga memberi tanda akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Sinyal pria 42 tahun membuka pintu kerjasama dengan Indonesia menguat usai mengikuti laman Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mengikapi rumor tersebut, analis sepak bola Sabto Haryo Rajasa bilang, Timnas Indonesia membutuhkan pelatih yang berpengalaman di Piala Dunia dan mampu membangun tim. Mengingat pencapaian terakhir Indonesia hampir saja menembus putaran final Piala Dunia 2026. PR minimum saya adalah pelatih yang pernah menangani timnas di Piala Dunia atau pernah meloloskan sebuah tim ke Piala Dunia. Akan menjadi bonus kalau dia mengerti kawasan Asia. Karena kita tahu dalam sejarahnya pelatih-pelatih yang tahu kawasan pasti tahu know-how-nya seperti apa untuk bisa ngebawa tim ini seperti apa. Di sisi lain, Valentino Simanjuntak bilang siapapun pelatihnya PSSI wajib menghormati kontrak dan memberikan waktu yang cukup bagi juru taktik anyar untuk meramu timnas Indonesia hingga menemukan potensi terbaiknya. Sebenarnya
sebenarnya nggak peduli dia Eropa atau Asia sih, karena yang paling penting adalah pada saat dia presentasi sebenarnya grand design, blueprint apa yang dia bisa tawarkan pada saat di pitching. Menurut saya siapapun nanti yang diambil, kalau justru dari federasi yang tidak bisa konsisten untuk mempekerjakan pelatih ini sesuai dengan kontrak, ya akan jadi presiden buruk terus. Kini publik sepak bola tanah air masih menanti keputusan Exco PSSI pasca interview yang dilakukan di benua biru. Agenda terdekat, timnas Indonesia akan turun di FIFA Series dan Piala AFF tahun depan. Reminta Niken Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Indonesia rebut 2 medali perak dari cabang olahraga balap sepeda downhill. Randy Sanjaya rebut perak dari kategori putra, sementara di kategori putri direbut Rizka Amelia Agustina. Digelar di Kaukeo Open Zoo, tuan rumah Thailand rebut medali emas perdana pada SEA Games cabang olahraga balap sepeda downhill. Metasit Bonsane finish tercepat dengan catatan waktu 2 menit 37,856 detik. Pembalap Indonesia Randy Sanjaya persembahkan medali perak dengan mencatatkan waktu 2 menit 38,714 detik. Sementara Filipina berhak untuk medali perunggu. Derek Farr finish ketiga dengan catatan waktu 2 menit 43,676 detik. Tuan rumah kawinkan medali emas di kategori putri. Vipa Vidika Bowles berhak emas untuk waktu 3 menit 03,299 detik. Serupa Thailand, Indonesia juga kawinkan medali perak atas nama Rizka Amelia Agustina. Rizka mencatatkan waktu 3 menit 04,874 detik. Sementara perunggu direbut pebalap Thailand lainnya, Tanokrat Ritidet, dengan menorehkan waktu 3 menit 06,778 detik. Malam penganugerahan dan apresiasi bagi insan olahraga Indonesia bergulir pada 18 Desember 2025. GMTV Award 2025 kembali menyelenggarakan malam penganugerahan dan apresiasi bagi atlet, pelatih, pegiat, dan pelaku industri olahraga di Indonesia yang bergulir pada 18 Desember 2025 di Jakarta. Dari 21 kategori nominasi, pelatih panjat tebing Hendra Basir dan pelatih angkat besi Triatno masuk sebagai nominasi. Berbeda dari 2 edisi sebelumnya, kali ini kategori game e-sport terfavorit dan atlet difabel terfavorit juga masuk dalam kategori nominasi. Wakil Wali Kota Bandung dan seorang anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Kejaksaan Negeri Bandung secara resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Pemkot Bandung. Selain Erwin, Kejari juga menetapkan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, sebagai tersangka dalam kasus ini. Wakil Wali Kota Bandung Erwin ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemkot Bandung. Penetapan tersangka ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Irfan Wibowo, Rabu sore. Selain Erwin, Kejari Bandung juga menetapkan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Penetapan kedua tersangka ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Kedua tersangka ini dinyatakan terbukti telah melakukan korupsi penyalahgunaan kekuasaan dengan meminta paket barang dan jasa di sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Bahwa pada hari Selasa, atas Desember tahun 2025,
bertempat kantor kami di Jaksa Negeri Kota Bandung dengan berdasarkan 2 bukti cukup. Tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus di Jaksa Negeri Kota Bandung telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya belum dilakukan penahanan. Kejari masih menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 12E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Mantan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi berinisial TCN ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi. TCN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggelapan uang retribusi di pemandian air panas Cikundul dan kolam renang Rengganis tahun anggaran 2023-2024. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi menangkap 2 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggelapan uang retribusi di pemandian air panas Cikundul dan kolam renang Rengganis tahun anggaran 2023-2024. Tersangka pertama, mantan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi berinisial TCN. Tersangka diduga kuat terlibat dalam penggelapan uang retribusi di pemandian air panas Cikundul dan kolam renang Rengganis lebih dari 466 juta rupiah. Penangkapan dilakukan usai penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait keterlibatan kedua tersangka. Selain TCN, penyidik juga menetapkan 1 tersangka lainnya yang berperan dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan retribusi. Keduanya diduga secara bersama-sama tidak menyetorkan seluruh pendapatan retribusi ke kas daerah. Dugaan tindak pidana korupsi penggelapan uang retribusi di pemandian air panas Cikundul dan kolam renang Rengganis oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi tahun anggaran 2023 sampai 2024 ini kami telah melakukan pada hari kemarin Senin tanggal 8 Desember 2025 bertempat di kantor Kejaksaan telah dilakukan penetapan tersangka terhadap inisial 1 TCN, yang kedua SSEJ ya. Setelah diperiksa intensif, para tersangka resmi ditahan di tingkat penyidikan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan guna mencegah risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatan pidana. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Warga di sekitaran Komplek Perkantoran Jajawai, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dihebohkan dengan penemuan puluhan anak ular sanca yang bersarang di dalam saluran air atau gorong-gorong. Sebanyak 22 ekor anak ular dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Palabuhan Ratu mengevakuasi anak ular yang bersarang di dalam saluran air atau gorong-gorong di sekitar Komplek Perkantoran Palabuhan Ratu Sukabumi. Sebanyak 22 ekor anak ular sanca ini berhasil dievakuasi petugas damkar usai mendapat laporan dari warga yang sempat menghebohkan karena banyak ular keluar dari gorong-gorong air. Kirain saya di video itu hanya 5 ekor ya, ternyata pas kita kesini sebanyak 22 ekor. Kalau dilihat dari usianya itu sepertinya seperti apa kelihatannya? Usianya kayaknya itu baru menetas ya, karena memang di musim hujan ini kita sering banyak laporan ular karena memang di musim hujan waktunya memang jenis hewan ini banyak yang menetas atau berkeliaran di pemukiman. Untuk keselamatan, pihak damkar mengimbau masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri jika menemukan ular baik yang berbisa maupun tidak. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.
Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Garut terus mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Hal ini sebagai bukti penyedia makanan sudah teruji dan aman dikonsumsi masyarakat. Dari total 283 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut, baru 79 SPPG yang memiliki LSHS. Padahal semua SPPG harus memiliki standar dalam tata kelola seperti kesehatan dan kebersihan makanan yang harus terjamin yang dibuktikan dengan SLHS. Sertifikat bisa diperoleh setelah SPPG mengoperasikan dapur dan sajian makanannya. Kemudian oleh tim dari Dinas Kesehatan Garut dilakukan pemeriksaan, mulai dari sampel makanan juga alat masak. Sertifikat yang SLHS yang sudah terbit sebanyak 79 SPPG, yang lain sedang dalam proses karena memang itu tahapannya cukup panjang dan persyaratannya banyak. Tapi mereka sudah masuk semua, prinsipnya kan itu sudah masuk dan sedang dalam tahap verifikasi. Kemudian yang itu karena sudah masuk lah mereka ada relaksasi ya, jadi berjalan seperti sampai dengan terbit. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.